Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat dompet yang cantik ini. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat alas berbentuk persegi. Lalu di sini motif yang kita gunakan adalah diamond wave stitch alias gelombang berlian. Cantik banget namanya kan, motifnya juga cantik. Kita juga akan belajar bagaimana cara memasangkan handle ini langsung ke badan dompet. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana caranya membuat rajutan dompet ini luar dalam rapi. Kita coba cek ya. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Tidak terlihat batas naik setiap roundnya. Oke, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar kami semakin semangat untuk membuat video-video baru. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat dompet ini. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang poli D27 atau poli big ply, kombinasi antara warna biru dan juga warna krem. Lalu untuk hakpennya, di sini saya menggunakan ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan, meteran untuk mengukur project kita, dan juga stitch marker sebagai penanda. Oke, alat dan bahan sudah siap semua, sekarang kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan benang yang warna biru. Kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 7 rantai. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah 7 rantai, kita akan buat SC mulai dari lubang yang kedua. 1 2. Di sini kita masukkan hakpen, ambil benang, ada 2 serat, kita jadikan 1. Lanjut di lubang sebelahnya, 2 3 4 5 6. Oke, di sini kita sudah punya 6 SC. Selanjutnya kita buat 1 rantai balik dan kita akan buat 6 SC lagi. Mulai dari lubang yang pertama, 1 2 3 4 5 6. Di sini saya sudah punya 2 baris SC. Kita akan lanjutkan terus. SC bolak-balik ini sejumlah 34 baris. Saya akan kembali setelah selesai membuat alas persegi ini.
Oke, di sini saya sudah selesai membuat 6 SC bolak-balik sejumlah 34 kali. Kita akan coba ukur dapat berapa ukuran alas ini. Untuk panjangnya kita dapat 16 cm dan untuk lebarnya kita dapat 3 cm. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Di sini kita akan buat satu rantai, lalu balik. Mulai dari lubang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk bagian lebarnya. Lalu untuk bagian panjangnya di sini kita mulai masuk dari yang pertama di sini. Satu. Lalu di baris SC yang berikutnya kita masuk di serat 2, masuk di lubang 3, baris SC berikutnya di serat 4, 5, 6. Kita akan lanjutkan terus sampai bagian ujung. Jadi untuk bagian panjang alasnya kita akan dapat 34 SC. Sedangkan untuk bagian lebarnya kita dapat 6 SC. Oke, di sini saya sudah selesai membuat SC keliling. Jumlah totalnya ada 80 SC, didapat dari 6 ditambah 34, 40 dikalikan 2, 80. Teman-teman yang harus diperhatikan waktu membuat alas ini, pastikan jumlah stitch keliling akhirnya ini ada kelipatan 8 ya, jumlah stitchnya, karena motif yang akan kita gunakan ini adalah kelipatan 8. Oke, sekarang kita akan masuk ke badan dompet. Untuk masuk ke badan dompetnya, kita akan ganti warna krem. Jadi di sini kita selip dulu di SC pertama. Oke, lalu kita bisa potong benangnya. Sisakan agak panjang untuk nanti kita ikutkan waktu merajut yang warna krem. Untuk baris pertama dan kedua badan dompet kita akan menggunakan benang yang warna krem. Kita akan mulai dari sini. Satu rantai. Lalu SC. Kita tarik benangnya. Dan ini adalah stitch pertama kita. Pasangkan penanda. Selanjutnya di lubang berikutnya kita juga buat SC. Jangan lupa sisa benangnya kita ikutkan, kita selipkan di dalam rajutan.
Kita lanjutkan terus, kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Sudah bertemu dengan stitch marker, berarti kita sudah menyelesaikan 1 putaran. Kita bisa lakukan selip. Satu rantai, lalu kita buat 1 SC lagi di lubang yang sama. Ini adalah stitch pertama kita untuk baris yang kedua. Kita lanjutkan, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Jangan lupa ini sisa benang yang tadi ngikut sudah bisa dipotong ya. Kita lanjutkan 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris kedua. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan lakukan selip. Di SC yang pertama di sini. Teman-teman perhatikan, di sini ada 1 rantai, ini bukan stitch ya, ini karena tadi kita lakukan selip. Jadi yang ini kita skip, nggak usah kita isi. Kita bisa perhatikan dari lubang SC di bawahnya. Ini lurusnya dengan ini, dan ini lurus dengan ini. Jadi ini nggak ada. Kita skip. Kita langsung selip ke sini. Lalu kita bisa potong benangnya sedikit lebih panjang. Oke, sekarang kita akan mengerjakan baris ketiga. Untuk baris yang ketiga, kita akan beralih ke warna biru lagi benangnya. Di sini teman-teman perhatikan dulu. Ini tadi lubang untuk stitch pertama. Sedangkan yang ini lubang untuk stitch terakhir. Berarti 1 rantai yang ada di antara keduanya ini kita skip. Kita masuk di lubang stitch yang pertama ya, yang urutannya dari bawah sini. Ini sini. Kita buat 1 rantai, lalu SC di lubang yang sama. Ini adalah stitch pertama kita. Lalu di lubang yang kedua kita buat HDC. Kaitkan dulu benang ke hakpen, masuk di lubang kedua, ikutkan benangnya, ambil. Kita punya 3 serat, jadikan 1. Jadi di sini kita punya 1 SC dan 1 HDC. Di 2 lubang berikutnya kita buat DC. Kaitkan benang ke hakpen, masuk,
ambil benang, 2 serat jadikan 1, tersisa 2 serat jadikan 1. Kita ulangi. Ada 3 serat di sini, 2 jadi 1, 2 jadi 1. 1, 2, 3, 4. Di lubang kelima kita buat HDC. Tiga serat jadikan 1. Lalu di lubang keenam kita buat SC. Masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat jadikan 1. Seperti ini hasilnya, dia melengkung. Lalu kita tambahkan 2 rantai. Jadi dalam satu motif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stitch. Motifnya kelipatan 8. Sisa benangnya sudah tidak perlu ikut. Kita skip 2 lubang di bawahnya. Di lubang ketiga kita mulai buat SC lagi. Berikutnya HDC, lalu DC di 2 lubang, 1, 2. Kita buat HDC lagi, SC, dan 2 rantai. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan 1 putaran. Nah, ini hasil jadi untuk baris yang ketiga. Setelah membuat 2 rantai, kita skip 2 lubang dan selip di stitch pertama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 1, 2, 3 rantai. Rantai yang ketiga ini adalah rantainya selip, sama seperti ini. Kita buat selip dan di sini muncul 1 rantai tambahan. Yang masuk di motif adalah ini dan ini. Jadi yang ini tidak perlu kita hitung ya, supaya tidak terjadi penambahan stitch nanti semakin naik. Kita harus pastikan jumlah 1 putaran ini jumlahnya selalu 80 stitch. Kita akan lanjutkan di baris yang keempat. Di sini kita buat 1 rantai dulu. Di lubang SC kita buat SC. Di lubang yang HDC kita buat HDC. Di bagian DC kita buat DC juga. Di bagian HDC kita buat HDC. Dan di bagian SC kita buat SC. Lalu kita buat 2 rantai. Jadi kita lakukan pengulangan pola baris ketiga. Kita akan lanjutkan. Skip 2 rantai,
kita buat SC, HDC, lalu DC-nya 2 kali, HDC, SC, dan 2 rantai. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris keempat, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan slip di stitch pertama. Lalu kita potong benangnya. Karena kita akan berganti ke benang warna krem lagi. Kita kunci dulu. Oke. Nah, sahabat rajut, barangkali ada yang mengalami masalah yang sama seperti ini, selalu ada penambahan jumlah stitch setiap naik. Barangkali teman-teman punya solusinya, silahkan komen di kolom komentar ya. Next, kita akan berganti ke benang warna krem dan mengerjakan baris kelima. Kita mulai dari stitch pertama. Kalau teman-teman mengerjakannya seperti ini, kan untuk motif kelima ini jumlahnya ada 6 SC lalu 2 tusuk spike di sini. Kita akan coba jika langsung pas di bagian SC, kita isi SC juga yang pertama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, lalu kita buat 2 spike turun. Sebentar, kita potong dulu ini supaya tidak mengganggu. Dia hasilnya serong, spike-nya nggak pas lurus ya, serong gini, dia nggak lurus gini. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita akan skip SC-nya. Jadi kita mulai dari HDC. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5.
kita punya 5 SC. Dan SC yang keenam kita letakkan di rantai pertama sebagai gantinya SC yang kita skip tadi. Baru kita buat spike ke bawah. Lepas hakpen, arahkan dari depan. Kita ulangi. Oke, jadi di sini hasilnya kita punya 6 SC dan 2 spike yang rapi. Selanjutnya kita akan ulangi di sini. Kita skip lubang SC-nya. Kita mulai dari yang HDC. 1 2 3 4 5 dan yang keenam di rantai. Baru kita buat spike turun di stitch yang kita skip. Nah, hasilnya dia jadi lurus seperti itu. Kita akan ulangi terus 1 putaran. Oke, di akhir baris kelima kita bisa lakukan selip di SC yang pertama. Untuk baris yang keenam, kita akan buat 1 SC berkeliling. Mulai dari lubang yang pertama. Ini stitch pertama kita. Jangan lupa ini kita skip ya. Oke, sudah jadi baris ke-6 dengan total 80 SC. Terakhir kita bisa lakukan selip di stitch pertama, lalu potong benangnya. Kita lanjutkan baris ke-7 menggunakan benang warna biru lagi. Di sini, oke, ini, kemudian ini adalah stitch pertama kita. Sedangkan yang ini adalah rantai selip tadi, jadi ini kita skip, tidak kita hitung, kita beri penanda saja supaya lebih mudah ya, pakai warna yang berbeda. Lalu untuk baris ke-7 kita akan mengulangi pola yang sama dengan ini, baris ke-3 dan 4, tapi posisinya 2 DC ini
akan berada lurus dengan spike di sini. 2DC-nya di sini. Sedangkan bagian 2DC yang di bawah akan lurus dengan rantai, 2 rantai. Jadi motifnya dia selang-seling posisinya di sini dan di sini. Kita akan mulai. Dua DC-nya berarti yang ini, lurusnya ini, dan yang ini lurusnya ini. Berarti di sini kita akan mulai membuat SC. Selanjutnya di lubang kedua kita buat HDC. Lubang ketiga dan 4 DC. Berikutnya kita isi HDC lagi. Dan terakhir SC. Sebentar. Ini benangnya. Oke, seperti ini. Ini kita potong. Kalau sudah jadi 6 stitch seperti ini, lalu kita buat 2 rantai. Skip 2 lubang, SC lagi. Kita akan lanjutkan pola yang sama. 1 SC, 1 HDC, lalu 2 DC, HDC, SC, dan 2 rantai. Skip 2 lubang dan kita lanjutkan terus 1 putaran. Setelah membuat 2 DC, di sini kita ketemu dengan penanda yang warna hijau. Berarti ini adalah stitch yang akan kita skip. Kita langsung buat HDC di lubang sebelahnya. Lalu kita buat SC dan 2 rantai. Tersisa 2 lubang. Kita selip di SC yang pertama. Untuk memulai baris ke-8, kita buat 1 rantai dan SC di lubang yang sama. Pasangkan penanda. Kita ulangi motif yang sama 1 putaran. Sama seperti tadi waktu mengerjakan baris ke-4 ya.
saya sudah menyelesaikan baris ke-8. Di sini kita potong benangnya. Kita akan lanjutkan ke baris 9 dengan cara yang sama seperti baris ke-5. Kita menggunakan benang warna krem lagi. Kita skip stitch yang SC. Kita mulai buat SC di HDC. Oke, ini yang pertama. Dua, tiga, empat, lima, dan yang keenam di rantai. Selanjutnya kita buat spike turun. Ini benangnya kita potong. Masuk dari depan, 2 helai jadikan 1. Oke, skip yang SC, lalu mulai dari HDC kita buat 6 SC. Lalu spike 2 kali. Kita lanjutkan 1 putaran. Baris ke-9 sudah jadi. Kita akan lanjut baris ke-10, membuat SC keliling 1 putaran. Di sini kita beri penanda untuk stitch yang akan dilewati atau yang di skip. 1 rantai SC. Ini stitch pertama kita pasang penanda dengan warna lain. Kita lanjut buat SC 1 putaran. Di sini kita skip yang warna hijau dan lakukan slip di stitch pertama. Nah, seperti ini hasil jadinya. Kita akan lanjutkan terus pola yang sama dengan motif ini, selang-seling penempatannya hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Di sini saya sudah menyelesaikan badan dompetnya sampai baris ke-22. Ada pengulangan motif 1, 2, 3, 4, 5 kali. Selanjutnya kita akan membuat 3 baris SC di atas.
Kita pakai benang yang warna biru, bisa mulai dari sisi manapun. Saya akan mulai dari sini. Untuk yang warna hijau ini adalah stitch yang kita skip, tetap ya. Oke, kita dari sini. Satu rantai SC, ini adalah stitch pertama. Oke, kita lanjutkan. Di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Kita lanjutkan terus dan berhenti di sini untuk posisi handle. Nah, di sini saya sudah selesai membuat satu baris SC hingga bagian ujung yang satunya untuk tempat handle. Di sini saya sudah menyiapkan untuk handle-nya. Saya buat dari 50 rantai, lalu saya isi SC. Pertama saya membuat yang warna krem dulu, baru setelah itu saya kelilingi SC dengan yang warna biru. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini kita lipat 2 dan kita tempatkan di sini. Kita satukan semuanya. Kita masuk. Di yang depan, lalu masuk di stitch yang di belakang, dan juga kita masuk di lubang SC sebelahnya yang belum ada SC warna biru. Kita masukkan benang di semua lubang ini, lalu kita buat SC. Kita lakukan juga di lubang sebelahnya. Dan ini yang ketiga. Kalau handle-nya sudah menyatu seperti ini, kita bisa lanjutkan membuat SC di masing-masing lubang. Bertemu dengan penanda yang warna merah, kita akan langsung buat SC di atasnya. Tanpa selip, kita akan buat secara memutar. Kita akan lanjutkan buat SC keliling ini 2 putaran. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 3 baris SC bertemu dengan stitch marker lagi. Kita akan lanjutkan membuat slip stitch keliling. Mulai dari stitch pertama kita buat slip stitch di setiap lubang.
Masukkan hakpen, ambil benang, selip. Masuk, ambil, selip. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan satu putaran. Oke, di sini saya sudah selesai membuat slip stitch keliling dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya dompet kita kali ini menggunakan motif diamond wave. Kita tinggal pasangkan resleting, furing, dan juga label. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.